bahwa di Hindu itu kehidupan itu seperti spiral yang terbuka, terus nggak ada akhirnya ternyata. Oh, ada reinkarnasi ternyata. Nah, inilah yang membuat saya tertarik gitu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak dan Ibu umat Dharma, saya sekarang ada di kantor Media Hindu. Bersama saya ada seorang tamu, seorang ibu dari Bandung. Beliau adalah seorang pengacara, Ibu ya. Sengaja datang ke sini. Kita mau berbicara lah tentang pengalamannya menjadi Hindu. Saya kenal beliau sekitar 2011. Waktu itu bedah buku ini ya, bedah buku Hindu Menjawab ini di ITB. Diadakan oleh umat Hindu di Bandung, dan ibu ini menjadi salah seorang pembedahnya. Jadi waktu itu ibu masih pakai pakaian syar'i, Ibu ya? Pakai jilbab, masih pakai jilbab. Ya? Pertama nulis di Media Hindu tahun berapa saya ya? Sebelum itu. Sebelum itu ya. Masih pakai jilbab. Betul. Sekarang ibu sudah pakai pakaian biasa ya? Ya. Karena sudah masuk Hindu sejak 3 tahun lalu, Bu ya? Sejak 3 tahun lalu, 2018. Ya. 2018 ya? Ya. Oke. Jadi saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Arinita Sandria, SHMH. M.Hum. M.Hum ya? SHMH Bu ya? Ya, humaniora. Tentang pengalamannya masuk Hindu. Kenapa beliau masuk Hindu dan apa sih yang beliau hadapi, hambatan apa yang dihadapi setelah menjadi Hindu begitu. Jadi begitu ya. Jadi saya perkenalkan, inilah Ibu Arinita Sandria, SHMH. Selamat sore Bu ya. Sore Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar Bu? Baik Pak, setengah. Baru datang dari Bandung Bu ini ya? Iya Pak. Nyetir sendiri. Iya, hebat itu. Jadi begini Bu ya, tolong perkenalkan diri Ibu dulu secara singkat sebelum kita ngomong ke materinya gitu. Silakan Bu. Om Swastiastu lagi ya, langsung aja. Saya Ibu Arinita Sandria, ya sekarang udah masih jelita sih, jelang 50 tahun Pak, ya belum 50 tahun gitu ya. Seorang ibu dengan putri satu, saya lahir besar di Jakarta sebenarnya, cuma setelah menikah di Bandung gitu ya. Dulu saya berjilbab, saya pertama kali kenal Pak Ngakan ya pasti pakai jilbab. Ya, saya nulis di Media Hindu juga deg-degan ya. Diterima nggak ya tulisan saya? Ternyata Astungkara diterima gitu kan ya tulisan saya. Waktu itu sambutannya lumayan baik ya Pak ya, dari para pembaca gitu kan. Kemudian ternyata perjalanan waktu kok tiba-tiba saya sering ke pura untuk yoga. Anak saya les nari Bali di pura gitu ya. Terus tiba-tiba saya asik ikut bikin canang gitu kan ya, kok asik banget ya bikin kayak ginian gitu kan ya. Sampai sekarang pun saya masih bingung kalau saya bikin canang lagi noes gitu ya, menjahitan gitu, saya pikir ini tradisional banget ya. Apalagi kalau sudah bikin segahan pakai bawang sama jahe, saya bilang bawang ini saya nggak pernah pegang nih biasanya. Saya bilang gitu, sekarang harus pegang bawang nih, gitu. Itu seperti itulah, itu hal-hal yang sangat unik gitu ya di Hindu. Saya selalu bilang kalau sama orang, ya orang Hindu ya begini, kata bibi saya, cocokan ya, main-mainan aja kerjaannya, nambah-nambah kerjaan, nambah-nambah kerjaan, tapi asik. Saya bilang gitu Pak. Ya gitu Pak, gitu Pak. Iya. Jadi Ibu awalnya kenal dengan Hindu itu dari mana Bu? Saya dulu kenal Hindu pertama kali itu karena saya ya nggak ada yang kebetulan ya Pak ya, ada juga kebenaran gitu ya. Karena saya punya mahasiswa dulu ya di salah satu kampus di Bandung, Hindu, terus ternyata mahasiswanya nggak pernah kuliah. Tiba-tiba bapaknya datang gitu, nanyain anaknya, anak bapak nggak pernah kuliah, katanya pulang ke Bandung, orang tuanya nggak punya uang. Loh, saya di Bandung, pulang ke Bali katanya gitu. Terus kemudian karena anaknya bermasalah,
seringlah kita konsultasi, diskusi gitu kan. Tiba-tiba bapaknya tuh bawa media Hindu. Boleh baca nggak Pak? Gitu. Pas kebetulan saya bikin penelitian tentang Sentana Rajek. Oh gitu ya. Sentana Rajek, ya perlindungan hukum buat laki-laki atau kalau nggak salah perempuan yang nyentane, yang menjadi sentana, yang melakukan pernikahan Sentana Rajek. Ternyata saya pikir di situ kok erat sekali kaitan antara hukum adat dengan hukum Hindu. Yang mana hukum Hindu, yang mana hukum adat. Nah itu saya nggak bisa bedain. Nah saya tanya-tanya deh beberapa orang Hindu, dapatlah kenalan, dapatlah media Hindu. Nah dari situ saya lihat ini menarik juga nih, gitu kan. Dan ada salah satu artikel yang buat saya menarik banget tentang reinkarnasi. Oh gitu. Nah, kayaknya ini dari dulu saya cari-cari jawabannya. Oh ada di sini jawabannya ya. Nah itulah. Reinkarnasi itu. Cuma saya lihat pura ini ya, saya juga komennya di situ karena mungkin media Hindu memang diperuntukkan buat umat Hindu, gitu kan ya. Jadi kadang-kadang ada keliru-keliru dikit lah. Ya, penafsirannya tentang agama lain, saya cuma bilang seperti itu. Tapi Ibu kenapa tertarik dengan reinkarnasi? Ya itu Pak, dulu saya dari kecil saya suka mikir, Tuhan ini iseng banget ya bikin manusia. Ya kan ya? Iya. Kayak anak kecil mainan. Kenapa? Dia lagi asik main, dia bikin deh tuh rumah-rumahan, boneka dan sebagainya. Udah dia bosen kan? Disimpan lagi sama dia, diberantakin aja, dimasukin lagi ke kotak, udah. Nanti kalau dia mau main lagi kan seperti itu. Nah pertanyaan saya waktu itu saya tanya sama kakek saya, kalau kita semua udah kiamat, kita semua udah di akhirat, udah masuk surga atau neraka, terus Tuhan ngapain? Tuhan kerjaannya ngapain lagi ya? Dia Luar biasa pertanyaannya itu. Saya pikir Tuhan itu kan perlu manusia juga. Sebenarnya Tuhan kan maha segala-galanya, ini saya pribadi ampura kalau salah pemikirannya. Tuhan kan maha segala-galanya, sebenarnya nggak perlu manusia kan, tapi kan dia nggak eksis kalau nggak ada manusia. Seperti kita lah orang tua misalnya, saya menikah, terus kalau nggak punya keturunan, ntar nggak ada yang inget gue lagi. Mungkin seperti itu, analogi saya kan seperti itu gitu kan ya. Itu saya pikir terus nanti kita gimana, terus kayak mungkin saya pernah baca mitologi Yunani, mungkin Pak Ngakan juga ya. Dulu pertama kali ada Zeus ya. Bukan Zeus, siapa? Chaos ya. Sebelum ada Zeus kan ada Chaos melayang-layang sendirian. Chaos kacau kan itu. Chaos, ya kan dia iseng aja sendirian. Akhirnya dia menciptakan Zeus, menciptakan Tartarus dan sebagainya. Seperti itulah. Nah kemudian saya menemukan di media Hindu itu ada dulu sekali, nggak tahu siapa yang menulis, mungkin Bapak sendiri gitu kan ya, bahwa di Hindu itu kehidupan itu seperti spiral yang terbuka, terus nggak ada akhirnya ternyata. Oh ada reinkarnasi ternyata. Nah inilah yang membuat saya tertarik gitulah. Kemudian baca yang lain, kok bagus ya gitu. Saya pikir seperti itulah gitu kan. Jadi reinkarnasi itu sepertinya kan bisa menjelaskan kok ada perbedaan di dunia ini kan. Ada orang yang baru lahir kok udah kekurangan, cacat gitu ada di tempat lain ada yang bagus rumah orang kaya. Kalau di luar Hindu kan itu takdir Tuhan gitu. Takdir, sudah takdir aja gitu kan ya. Jadi Ibu melihat reinkarnasi ini lebih rasional lah. Saya pikir adil, gitu ya. Oh iya benar. Gitu ya. Mungkin adilnya di sini gitu kan ya. Kita dikasih kesempatan lagi gitu kan, seperti itulah Pak. Nah, jadi sebelum Ibu mengenal Hindu lebih jauh, sebelum itu Bu ya, apa sih pandangan Ibu tentang agama Hindu gitu? Agama jadul, saya selalu bilang, bener. Agama jadul. Saya kualat, saya selalu bilang saya ini kualat gitu. Kenapa? Karena dulu saya kalau lihat, saya kan juga sering dulu ke Bali ya sama keluarga gitu ya. Nggak sering sih, beberapa kali lah ke Bali gitu kan. Saya pikir, jadul banget ya agama, gitu kan ya. Ini udah agama paling tua, agama yang tertua adalah agama Hindu gitu. Saya suka mikir, kok nggak pindah agama sih orang Hindu ini? Gitu ya. Kan udah ada agama lain yang lebih modern gitu. Yang menurut saya saat itu agama Kristen, agama Katolik, agama Islam itu kan lebih modern. Kenapa sih masih agama jadul banget gitu kan ya? Saya pikir gitu. Terus kan seperti orang lain juga kan, kita kan dualisme kan kalau ke Bali. Kita seneng dengan budayanya, bangga banget kalau udah ke Bali gitu kan ya. Tapi dengan agamanya, kalau dengan budayanya kita oke. Dengan agamanya itu pasti
agamanya aneh juga nih. Kan makanya kalau sekarang orang berpikiran seperti itu, nah saya berusaha menjelaskan. Sebelum saya masuk Hindu pun saya sudah menjelaskan ke teman-teman gitu loh. Ya hal-hal yang ya saya sedikit mengerti lah tentang Hindu gitu loh. Itu seperti itu. Sebenarnya kan banyak yang begitu ya, saya bilang kan. Ini kebudayaannya kok menarik ya. Sampai-sampai orang luar negeri pun datang kan. Ada yang bilang katanya Bali lebih terkenal dari Indonesia gitu. Ya. Diakui lah bahwa budaya menarik kan. Iya. Kok agamanya begini kan? Iya. Saya kira kan tidak mungkin suatu agama yang tidak baik menghasilkan budaya yang baik kan. Harusnya kan saling berkaitan. Iya, ini katakanlah budaya itu buah kan. Iya. Agama pohonnya kan. Pohonnya. Pastilah pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik gitu. Jadi saya kira ya ini yang kurang atau mungkin kalau Prof. Wayan Windia ya mungkin bilang ini teori resepsio inkompleksu. Apa namanya, Bu? Apa resepsio inkompleksu ya? Ketika agamanya meresap sekali dengan budayanya. Atau budaya meresap dengan agama ya, saya lupa itu ya. Pokoknya seperti itu, begitu meresap antara budaya dengan agama kan. Jadi sulit dipisahkan yang mana agama, yang mana budayanya gitu. Seperti itulah di apa namanya di Hindu Bali terutama ya. Kalau Hindu lain, Hindu Jawa mungkin tidak terlalu kental budayanya. Tidak terlalu terlihat. Karena yang di Jawa itu kan sempat tidak memunculkan dirinya kan, karena ada agama baru kan, sehingga tidak berani muncul. Secara full lah. Kemudian mungkin terkait dengan masyarakat hukum adatnya. Masyarakat hukum adat Bali kan masih sangat eksis. Betul. Sedangkan masyarakat hukum adat Sunda yang mana? Saya orang Sunda. Gitu ya, sepertinya kehilangan leluhurnya siapa, saya nggak tahu. Karena kan sudah dihapus itu kan. Itu dia. Jadi segala sesuatu yang ada sebelum agama ibu sebelumnya kan, dianggap tidak ada, jahiliyah lah, atau mau dihilangkan kan begitu, Pak? Mungkin seperti itu, gitu Pak ya. Ibu juga sebelum jadi Hindu kan, waktu dosen di sana ibu sering ketemu anak-anak dari Bali kan Hindu kan? Tapi tidak mengerti agama Hindu. Gimana ceritanya itu? Saya pusing itu. Karena saya kan ngajar Pancasila. Saya ngajar kewarganegaraan Pancasila terutama. Nah, pada saat mengajarkan Pancasila inilah atau etika misalnya kan ya. Itu kan kita mengajarkan tentang ketuhanan yang namanya Esa. Bahwa Tuhan itu satu, Esa dengan agama yang banyak gitu kan ya. Terus saya kadang-kadang ini ada orang Bali nih. Saya bilang gitu. Coba saya mau tanya nih, kamu ngerti apa Pancasila? Ada ngerti nggak? Nggak ngerti. Bahkan terakhir kemarin masih tahun 2020, saya ngajar agama Hindu, ya itu mahasiswanya saya tanya, Pancasila ada apa sih? Moksabu. Kenapa? Moksabu. Padahal lahir besar di Bali. Itu kenapa itu? Nah itu dia mungkin ini Ampura nih kan. Saya kan orang luar ya, bukan orang Bali. Selama ini kan kita selalu mendengar bahwa di Bali tadi kan ada Mulek Keto gitu kan. Di satu sisi bagus sekali menurut saya, Mulek Keto ini filosofi luar biasa. Unconditional love kalau saya bilang. Ya cinta tanpa syarat. Kita betul-betul mencintai agama kita, mencintai budaya kita tanpa syarat. Gitu kan. Saya kalau disuruh bikin apa itu jeretong apa itu. Kalau mau odalan kan ada tuh kayak bubu dikasih segala macam tuh hiasan-hiasan. Saya pusing. Yang ini buat apa sih? Ini buat masih diomelin. Udah bikin aja, jangan banyak tanya. Seperti itu kan. Nah, inilah mungkin generasi muda kita sekarang nggak bisa seperti generasi dulu dibilangin ya nurut. Ya kan, tanpa tahu alasannya. Orang Hindu Bali terutama kan selalu bilang orang Hindu nggak perlu susah-susah belajar kitab macam-macam. Cukup Trikaya Parisuda. Pelaksanaannya kita udah praktiknya kita udah beragama banget loh. Teori nggak perlu. Nah, padahal mungkin zaman sekarang teori dan praktek harus seimbang. Betul. Karena generasi muda kita nanti begitu mereka keluar Bali bertemu dengan umat lain yang jago-jago banget nih teorinya, kalah di situ Pak. Gitu. Itulah menurut saya. Misalnya orang Islam sejak kecil udah hafal kan. Rukun iman, rukun Islam. Udah hafal itu. Yang penting hafal dulu kan, pemahaman nanti belakangan kan seperti itu. Nah orang Hindu Bali terutama mungkin disinilah yang kurangnya Pak, teori-teorinya. Bikin canang jago. Tahu nggak maksudnya? Ini kenapa bunganya harus
putih di timur, merah di selatan, ya kemudian kuning di barat, ya yang gelap-gelap ungu misalnya di mana utara, gitu kan. Nah ini kan kadang-kadang ibu-ibu itu kalau di pura juga bikin canang juga seenaknya. Gitu. Kalau saya kalau suruh bertanding canang nggak mau sama siapa-siapa, mau berapa ratus kayak udah saya sendiri deh, saya bilang gitu kan. Saya suka seperti itu, gitu kan ya. Ya mungkin ini Bu ya tadi. Anak-anak Bali itu kan, mungkin dia sekolahnya bukan di sekolah yang ada guru agama Hindunya kali ya. Kalau mereka banyak dari Bali juga Pak. Nggak, tapi mungkin dia sekolah di sekolah yang tidak mengajarkan agama Hindu. Enggak Pak, banyak juga yang dari Bali memang sekolahnya sekolah negeri. Oh gitu ya? Ya, gitu. Banyak yang sekolah negeri juga, gitu kan ya. Karena tadi Pak, yang saya nggak paham deh ya bagaimana dengan sistem pendidikan agama Hindunya, gitu kan ya. Cuma tadi mungkin kurangnya atau mungkin mahasiswanya lupa, tapi banyak banget Pak dari beberapa mahasiswa Hindu saya ya, cuman satu yang namanya Ngurah Krisnananda ya, yang kalau saya tanya tentang agama Hindu dia bisa menjawab dengan baik sekali. Cuma satu Bu? Satu-satunya itu anak agung Ngurah Krisnananda kalau nggak salah namanya. Sampai sekarang saya masih bersahabat baik. Masih ingat karena dia yang tahu jawab. Enggak, masih sering chat. Masih sering diskusi gitu kan dengan itu. Padahal lulusnya entah udah tahun berapa gitu Pak. Ini juga saya kira suatu peringatan Bu ya. Gitu. Kelihatan sistem pendidikan agama Hindu kita di sekolah itu kurang meresap Pak. Kurang Pak. Kurang mengena gitu kan. Dulu waktu saya masih suka ikut di ICHI, ikut WAG ICHI kan Pak pernah tuh kita diskusi tentang gimana sih buat anak-anak kecil, karena misalnya waktu anak saya kecil dari dia 2 tahun dia udah punya buku tentang Islam, bukunya berbentuk kain ya kan. Begitu anak saya 4 tahun saya udah beliin ensiklopedi balita, itu keluaran Mizan. Bukunya hardcover ya, dengan gambar-gambar dan warna yang bagus sekali. Sederhana ceritanya. Aku aku suka hujan. Nanti ada ceritanya. Oh hujan gimana sih? Subhanallah, aku melihat pelangi. Seperti itu Pak. Bagus itu Bu. Nah itu kan buat anak-anak, kan pendidikan buat anak meresap banget ya Pak ya. Iya, betul. Gitu. Nah di Kristen apalagi jauh sebelum Islam punya itu Kristen udah punya kan. Oh mungkin ngambil dari Kristen. Dari Kristen diadopsi sekarang kan. Begitu anak saya SD dia punya ensiklopedi Nabi Muhammad, ensiklopedi apa ya, saya belinya nyicil Pak arisan. Mahal. Nah di Hindu inilah yang saya lihat bukunya kurang menarik ya buat anak-anak. Iya betul. Gitu ya. Ini dulu pernah tuh ngobrol-ngobrol diskusi di WAG itu dengan Pak Tri ya, waktu itu masih menjadi ketua ICHI gitu kan ya. Punya rencana tuh gimana kita pengen bikin buku buat anak-anak TK dari PAUD lah gitu kan, buku-buku yang menarik gitu Pak. Itu kan gini Bu, sudah banyak yang mengeluhkan itu tentang mutu pelajaran agama Hindu itu. Dan saya kan diminta oleh ketua Sabo Walaka ya Pak Nangadano untuk meneliti. Saya banyak mendengar itu dari dosen-dosen, ada juga mantan irjen, ada banyak orang lah yang mengeluhkan Bu, anak-anak saya nggak senang pelajaran agama Hindu, berat gitu. Saya sampaikan nih ke Pak Nangadano, ketua Sabo Walaka Pak PHD pusat kan, dia bentuk tim lah 8 orang, saya ketuanya. Kami mengadakan penelitian itu, isi bukunya kan. Kami bandingkan juga tuh dengan pelajaran buku agama Islam, ada agama Kristen, Katolik. Itu sudah kami buatlah itu rangkuman hasil penelitian itu sebanyak 100 halaman. Hasil penelitian ini saya presentasikan di Pasaman Agung di Makassar bulan November tahun 2018. Disetujui itu oleh Pasaman Agung, setelah dikasih masukan kan, ini akan dijadikan rekomendasi bagi perbaikan buku ajaran agama Hindu ya, disampaikan ke Kementerian Agama,
Kementerian Pendidikan dan Kementerian Dikti waktu itu. Tahun 2018 ini November. Tetapi karena nggak tahu saya masalah apa di Parisade ya, baru tahun 2020 bulan Maret disampaikan ke kementerian tersebut. Barangkali karena COVID macet lagi. Sampai sekarang pun belum kelihatan itu. Mau diapakan ini? Padahal ini kan sangat mendesak. Iya, betul. Kalau masih anak-anak dia tidak suka dengan pelajaran agama Hindu, nanti setelah gede dia tidak suka dengan Hindunya gitu loh. Iya, betul. Waktu kecil pengajarannya nggak suka dia kan. Iya, betul. Setelah gede dengan agamanya nggak suka. Betul, betul. Saya mohon ini ya kepada Parisade, juga kepada Dirjen Bimas Hindu dengan Pak Seto. Sempat kami bahas juga draftnya itu sebelum dia diangkatnya di Dirjen ya. Supaya diperhatikan ini jadi program utama lah di Dirjen Anda gitu. Iya, betul. Jadi Bu juga sudah pernah ikut itu kan ya, mendiskusikan itu. Iya, iya. Ya, jadi mudah-mudahan itu dengar ini. Saya kira nggak apa-apa kita meniru juga dari. Ya, kalau hal baik kan. Hal baik kan nggak apa-apa. Metodenya gitu ditiru, isinya kan, dengan isi gitu Hindu kan begitu. Ya, metodenya karena tadi kan anak-anak kan seneng banget Pak bacanya. Betul. Terus bukunya tadi kan hardcover kan. Betul. Jadi nggak gampang rusak. Betul. Gitu. Jadi ada foto-foto juga Bu ya. Ada gambar-gambarnya menarik, ilustrasinya itu menarik sekali. Nah Pak. itu, gitu jadi ya, saya kira itu aja lah ya. Jadi nggak usah terlalu mikirnya berat-berat itu. Ya, karena kan saya pikir orang Hindu kan saya lihat nih di Bandung, pada saat ibu-ibu WHDI menggalang dana buat COVID, terkumpul duit, bingung. Yang mau dikasih duit siapa? Gitu ya. Orang Hindunya di Bandung pada banyak duit, saya bilang gitu. Nah ini kan, ya enggak ya. Saya mau dikasih juga nih. Saya bilang ini, kayaknya dia salah sasaran, saya nggak kaya. Tapi kalau saya terima bantuan, kayaknya keterlaluan. Saya bilang gitu. Donatur saya masih banyak, tenang. Saya bilang gitu. Itu seperti itu. Nah, mungkin ada baiknya mungkin ya, gitu kan. Selain kita upacara, gitu kan ya, kita betul-betul menyisihkan dana untuk ini loh bikin buku. Betul. Seperti itu kan. Saya juga udah sering dengar nih, bikin buku, tapi sampai sekarang juga belum ada realisasinya. Saya kira gini kan di Dirjen Bimas Hindu kan banyak anggarannya itu. Ya, semoga. Sebelum ini Bu ya, jadi buku ajar yang kurang baik itu dibuat di itu juga, dibuat di Dirjen juga. Anggarannya ratusan juta itu. Cuma saya dengar waktu itu yang bikin itu orang internal saja itu, pegawai-pegawai di Dirjen gitu. Ya kan kerjaannya administrasi. Kalau bikin buku ya nggak kena, seadanya saja gitu. Saya pikir kan orang Bali itu kan pinter-pinter banget kalau urusan melukis seninya kan luar biasa. Betul. Nah ini kan ya memberdayakan juga kan generasi mudanya, gitu kan. Oh dengan membuat animasi, ya lukisan gambar-gambar anak-anak yang indah-indah gitu ya, itu seperti itu kayaknya. Mudah-mudahan bisa seperti itu, gitu Pak. Jadi itu Bu, di rekomendasi saya sarankan di ini aja dikumpulkan timnya itu ada yang ahli pendidikan, ahli agama, kan, ahli tekniknya, melukisnya itu buat cerita, ahli psikologi anak, kan gitu. Saya kira itu gampang aja itu. Ya, gampang dengan anggaran ratusan juta saya kira bisa itu kok. Ini makanya kan saya bilang di Mizan itu luar biasa. Gitu. Dari mulai Al-Qur'an aja dia punya ensiklopedianya. Ya itu udah hebatnya gitu mikir begitu. Gitu jadi kan kelemahan kita memang di pengetahuan itu. Iya. Makanya kan katanya literasinya umat Hindu ini paling malas baca gitu kan ya, itu dia. Mungkin inilah PR kita bersama ya Pak ya. Gitu. Kita harus menggalakkan nih. Gitu kan ya. Kalau misalnya di Bandung kalau nggak salah kan ada tuh istilah sore mengaji gitu kan ya. Nah, kita juga punya kan Sandia Bergita ya kalau nggak salah gitu kan. Tapi kayaknya masih banyaknya sebatas Mekidung gitu kan ya. Ya Mekidung juga bagus banget. Saya nggak ikutan deh kalau Mekidung bikin kacau. Suaranya jelek banget. Jadi gini Bu ya. Kalau kidung itu sih bagus. Tetapi nggak langsung ke agama gitu loh. Nggak langsung ke agama lah. Nah, misalnya apa sih itu? Ring Warna Ukir itu apa sih? Pargosari itu kan. Itu kan cerita tentang keindahan pemandangan di gunung pada
musim hujan ketika pohon-pohon berbunga gitu. Ya, terus ini hubungannya dengan agama di mana? Itu jauh sekali itu. Indahnya indah banget Pak mungkin gitu ya. Cuman kadang-kadang saya bingung, saya nggak ngerti gitu ya. Filosofinya kan mungkin kan filosofi banget ya Pak ya. Harusnya. Filosofinya kan tinggi banget itu, luar biasa. Saya nggak ngerti ini gimana ya, gitu kan memahaminya mungkin seperti itu. Memang begitu. Lebih saya juga sederhana. sebagai orang Hindu yang lahir itu apa hubungan langsung ke agama ini? Jadi kebanyakan nilai sastranya gitu loh. Emang indah Pak. Emang indah tapi kan Betul. artinya tidak menambah keyakinan kita karena kita nggak tahu pengetahuan. Iya. Filosofinya Seninya kan seninya kan. Pak, yang diutamakan seninya di situ. Seninya itu Seninya semua itu kan luar karena biasa. orang Bali kebanyakan seninya kan Ya, dari bikin pakai bantal, rasa. segala Itu macam. dia, gitu Hiburannya banyak. Tapi begitu keluar menghadapi orang lain Bingung. diajak diskusi kan, apalagi dibully kan udah nggak bisa jawab. Udah nggak bisa jalan. Makanya, Tolong ya, jadi iya. ya. Makanya waktu saya masuk Islam, Iya. teman saya kan nanya. Masuk Hindu? Masuk Hindu. Teman iya. saya di Bandung, teman saya itu Hmm. di Jakarta. Lu lagi ngapain gitu kan? Lagi sibuk nggak? Sibuk di mana? Di pura. Loh, kok di pura? Ya kan gua Hindu. Saya bilang sekarang. Hah? Katanya gitu kan. Langsung dia datang Pak ke Bandung. Nemuin gitu. saya besoknya. Ngobrol, diskusi banyak tentang agama Hindu. Akhirnya dia bilang gini, kok beda sih lo sama si Gede? Kita punya teman namanya si Gede, teman kuliah kita nih, dulu waktu S1 si Gede. Si Gede sampai sekarang kalau ditanya agama Hindu, dia pasti cuma bilang, kepo lu sama agama gue, apain sih nanya-nanya gitu. Nah, mungkin inilah yang jangan kalau ada orang. Nah, kita kalau saya sama teman-teman biasa diskusi agama, kan diskusi, tidak saling menjatuhkan. Betul. Supaya kita benar-benar paham agama dia gimana sih. Betul. Di agama gue gini, di agama lu kok begini sih, kan seperti itu ya. Nah ini, asal tadi jangan kita berdiskusi untuk menjatuhkan. Iya. Tapi untuk kita memahami satu sama lain. Betul. Seperti Jadi, itu. saya kira kalau perbandingan agama yang serius kan tujuannya begitu. Tujuannya seperti itu. Hanya saja kalau yang di medsos itu kan memang menjelek-jelekan terus. Nah yang inilah dampak negatif dari media sosial. Betul. Oke Bu, jadi begini Bu ya. Biasanya kan kalau orang itu pindah agama ya, dari yang minoritas ke mayoritas itu kan diterima dengan baik ya. Mungkin memberi keuntungan secara karir, ekonomi kan, politik. Tapi kalau yang dari mayoritas ke minoritas itu kan bisa rugi di situ kan ya. Bisa rugi kan? Ya. Tapi Ibu kenapa berani itu dari mayoritas ke minoritas? Kenapa gitu Bu? Kayak saya kalau ditanya orang kenapa sih pindah Hindu, saya suka bingung jawabnya Pak. Oh gitu. Saya karena cuma soal rasa aja. Oh gitu ya. Rasa aja gitu. Tadi misalnya saya belajar agama Hindu secara teori dari 2006. Iya. Teori wah jago deh udah gitu kan ya, teori gitu kan ya. Oh ini nih, ini hukum adat nih, oh ini agama nih gitu kan ya, seperti itu. Kalau ada orang nanya sama saya bisa jelasin deh. Oh gitu kan. Di Hindu banyak dewa ya? Gini saya bisa jelasin. Kok ngerti banget sih lu? Iya, gue belajar. Saya bilang, tapi ya cuma sekedar itu. Saya selalu bilang, iya, agama saya buat saya. Agama yang terbaik buat saya adalah Islam, gitu. Kenapa yang pindah Hindu? Enggak lah, gitu. Saya selalu bilang gitu. Tapi kemudian ketika ikut yoga, habis yoga, kalau nunggu anak saya nari, Bu Mangku lagi ngapain sih? Bikin canang. Mula-mula saya cuma metanding, gitu kan. Lama-lama bikin canang. Wih asik ya, cuma menjahit aja. Lama saya udah masuk Hindu baru saya bisa noes tuh. Kalau anak saya dia udah cepet langsung bisa noes gitu ya. Iya, noes. Oh asik ya. Saya berapa kali bilang sama Bu Mangku, Bu Mangku, saya nggak mau ke pura lagi ah. Kan saya nggak bingung agama. Ya, Bu Mangku cuma bilang gitu. Apa kata Ibu? Ya, kata Bu Mangku. Besoknya saya malah datang ke pura bawa peralatan lengkap itu. Bawa hektar, segala macam perlengkapan. Ibu-ibu Serati Banten itu pelit-pelit. Oh gitu ya. Pelit-pelit dengan peralatan ngayah. Oh gitu. Gitu. Jadi saya bawa sendiri. Nah, sejak saya ngayah itulah saya merasa ya inilah dunia saya gitu, asik gitu kan. Dari itu mulai Bu ya. Jadi ketika bulan apa saya ya udah saya masuk Hindu sekarang. Gitu. Udah. Gitu Bu ya. Oke, jadi sebenarnya masih banyak Ibu yang mau kita bahas. Mungkin berikutnya kali Bu ya. Iya Pak, mangga. Sementara kita tutup dulu Bu ya, Pak. Bapak Ibu sekalian. Demikianlah obrolan saya dengan Ibu Arinita, sangat menarik. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi untuk kesempatan
berikutnya Bu ya. Nggih, Pak. Nah, sekarang kita tutup dulu dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.